Oke, oke, kita akan, nah, kita coba aja dulu ya. Kan kita tahu ya, Villa udah tahu kan, bahan-bahan itu apa aja, Apa bahan Kak? materinya, bahan materinya Iya, apa aja, ayo. yang apa tuh? Kinematika gerak. Oke, sebelumnya ada yang lebih mudah lagi, namanya analisa dimensi, Oh, analisa dimensi dan vektor. bukannya Baru satuan dulu Kak? ya dimensi dan satuan, yaitu kita Oh, kita gabungin lah, karena itu menurut saya gampang sih. Baru oke oke. kinematika, kinematika, baru dinamika. Terus usaha dan energi. Yang kelima itu adalah momentum dan impuls. Yang keenam itu dinamika rotasi. Yang ketujuh itu adalah osilasi harmonik sederhana. Nah, kira-kira ini kalau untuk OSNK itu cuma sampai ke OHS biasa. Nah, kita sekarang mau belajar yang mana nih? Vila, belajar yang mana, Vil? Yang mana ya? Yang vektor dulu kali Kak? Ya, dari awal. Oke. Ya, Oke, kita coba ya. Ini gampang banget, tapi kadang nggak apa ya, nggak kadang kalau kita belum pernah ngelihat, jadinya susah ngerjainnya. Namanya analisa dimensi dan vektor. Oke, kita mulai dari analisa dimensi dulu. Jadi, kan kita tahu ya, besaran. Besaran itu secara umum ada dua, ya nggak sih? ya. Ada besaran pokok dan ada juga yang namanya besaran turunan. Nah, yang kita harus perlu ingat itu cuman besaran pokoknya aja, karena cuma dikit. Sisanya itu adalah besaran turunan. Besaran pokok itu ada berapa? Villa tahu? Saran pokok Ya, ada eh, berapa? jarak. Ya. Oh, bentar ya. Besaran, saya kasih besaran, terus satuan, terus simbol. Besaran pokok itu cuma 7. Yang Hmm, pertama namanya besaran panjang. panjang. Panjang itu satuannya meter. Simbolnya L, length kan ya. Terus Oh, besaran apa lagi? Yang pokok waktu. banget. Betul, waktu. Waktu satuannya sekon, simbolnya T. Yang ketiga, T besar sama T kecil beda Kakak? T kecil apaan emang? Oh, biasa Nah kalau ini yang di simbol, ulangan. oh wah, ini beda-beda, ini simbol, simboliknya aja, simbolik besaran. Oh, Bukan, oke oke. kan kalau simbol T kecil tuh mah, maksudnya di soal mah terserah kita mau T kecil, T besar, itu simboliknya aja. Apalagi Oh, ayo, panjang, waktu, massa, ya masa. enggak? Oh ya, masa. Massa Kilogram. satuannya kilogram, simbolnya M. M. Ini M. simbol, ini bukan 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 berat. Nah, apalagi yo? Yang keempat, mas, panjang, waktu, massa, terus apalagi? Suhu. Suhu. Satuannya Kelvin, simbolnya biasanya gini, kalau di simbol dimensi. Yang kelima, ada yang namanya eh, jumlah zat. Jumlah zat, satuannya itu mol, dimensinya itu N. Yang keenam, namanya kuat arus. Kuat arus, satuannya ampere, dimensinya itu I biasanya. Oke. Nah, yang ketujuh, jarang banget ini, namanya intensitas cahaya. Ini kayaknya A deh. Kuat arus kayaknya A deh. A. Intensitas cahaya yang I. Intensitas cahaya, satuannya itu adalah kandela, satunya I. Oke. Nah, ini namanya besaran pokok. Semua besaran selain ini
pasti bisa diturunkan dari besaran pokok. Nggak percaya? Coba deh sebutin. Besaran apa selain 7 ini yang mau kita buktikan itu tuh dia didapatkan dari besaran pokok. Maunya apa, Phil? Sebutin aja. Besaran Oh, apa? maksudnya sebutin besaran Iya, pokok gitu. iya. Apa coba? Selain 7 ini, besaran apa yang Villa tahu? Eh, besaran luas. Wah, gampang banget. Yang susah dikit, misalkan gaya deh, gaya, gaya, Gak ya. gaya. Katanya gaya berasal dari besaran pokok. Kita coba lihat. Gaya kan rumus dasarnya apa sih? Gaya kan satuannya Newton, ya nggak sih? Ah, F. Newton. Newton itu didapat dari apa? Kilogram meter per sekon Second kuadrat. kuadrat. Berarti Oke. kalau dijadiin dimensi, kilogram tadi massa, L itu panjang, S itu waktu. Tuh kan? Gaya itu didapatkan dari tiga besaran pokok. Besaran massa, besaran panjang, besaran waktu. Paham? Oh, oke oke. Udah cukup? Udah terbukti ya? Iya Semua ya. besaran selain 7 ini pasti bisa didapatkan dari 7 ini. Nah, sekarang saya mau lihat soalnya kayak gimana sih? Soal yang tipe seperti ini, ya nggak sih? Hmm. Coba ya, saya kirimkan dulu ke iPad bentar. Ini dari Jakarta. Wah, saya. Ya, Iya Jakarta Kak. oke. Siapa yang namanya Tarlo? Saya coba kirimin dulu ya. Kakak dari mana Kak? Saya kalau SMA dari Tangsel, Hmm. tapi sekarang di Bandung. Oke, bentar ya, saya coba kirimkan dulu. Kakak ITB ya Kak? ITB, iya. Bentar ya, saya coba. Saya kemana habis ngajar juga buat PSNK, tapi buat di Bogor. Nah, ini mana itu soalnya? Aduh, lupa bentar ya. Nah, ini saya buka dulu ya. Ini soal, saya udah kumpulin soal. Ini soal waktu pretest kemarin waktu saya di Bogor. Bentar ya, kita coba lihat. Gampang-gampang sebenarnya. Oke, nah kita coba lihat nomor satu ya. OSNK 2016. Oke, kita coba kerjain. Nah, jadi dengan modal ini aja nih, modal kayak gitu aja ya, Villa udah bisa ngerjain satu soal harusnya kalau keluarnya aneh sedimensi. Oke, coba Phil, baca dulu Phil ya, sampai beres. Oke, Eh, baca dulu aja. Nanti tinjau saya ajarin fenomena gimana, ya saya tinjau ajarin cara fenomena ngerjain. osilasi Mhm, bebas yang dialami suatu tetes cairan mhm, yang berhasil direkam oleh beberapa astronot pada saat mereka sedang mengorbit di ruang angkasa bebas gravitasi. Fenomena ini merupakan temukan pada saat mereka sedang berusaha menangkap satu tetes air yang besar dan kemudian merekamnya dalam bentuk video. Para astronot mhm. berhasil mengamati dengan jelas kalau atau jari-jari, ukuran per jari-jari atau jari-jari itu. Ukuran atau jari-jari boleh lah, Oh, terserah. ukuran atau jari-jari. Sebenarnya nih sebenarnya ya, yang ini tuh nggak penting. Ini Oh, tuh introduction doang. Ini introduction. intro. Jadi yang Oh, penting tuh yang pertanyaannya. Coba lihat pertanyaan. pertanyaannya ngapain? Oke, dengan Dengan mengabaikan. mengabaikan pengaruh percepatan gravitasi, tentukanlah besar frekuensi osilasi, frekuensi ya, Mm, yang dianggap bergantung pada massa jenis, jari-jari, dan tegangan. Jadi, yang A tuh dia bilang, kalau frekuensi nilainya bergantung pada densitas, betul? heeh. Jari-jari, dan tegangan tali. Tegangan muka cairan. Karena kita kan nggak tahu ya, bergantung itu kan bisa aja berbanding lurus, berbanding kuadratik, nggak tahu kan? Ya, Maka kita kasih pangkat. Pangkat A, pangkat B, pangkat C. Paham? oke. Oke, kalau mau dijadiin sama dengan boleh, boleh. Jadi kayak gini. Kalau sama dengan di sini dia akan ada tambahan yang namanya konstanta tanpa dimensi. Jadi kita punya rho pangkat A, R pangkat B, ini pangkat C. Paham? Oke, oke. Di mana K itu adalah konstanta tanpa dimensi. Lihat, kita coba perhatikan. Frekuensi itu satuannya apa sih?
Frekuensi satuannya apa? Gila, tahu? Satuan frekuensi adalah Hertz. Hertz. Hertz itu sebenarnya 1 per sekon. Dengan kata lain, frekuensi itu adalah time pangkat min 1. Paham? Hmm. Ngerti? Ya Kak. Oke. Nah, terus ada rho. Rho itu massa jenis. Satuannya apa massa jenis? Oh, Ayo. baru belajar Kak. Aduh. Lah, seriusan? Ya Rho adalah, Newton per oh ya, ngaco ah. eh Rho itu adalah apa sih? massa Oh, massa per jenis. volume. Oh ya, Iya. ya kilogram Massa per volume. Massa berarti kilogram per meter per kubik. meter pangkat 3. Ya, Berarti ya. dimensinya adalah massa L min Min 3. tiga. Betul. Oke, oke. Ya, Kak. Terus R. R jari-jari. Jari-jari satuannya apa? Meter. Meter. Betul. Meter itu artinya L. Betul. Oke. Terus ini apa tadi? Tegangan muka cairan. Satuannya apa? Nggak Eh, tahu kan? nggak tahu, nggak pernah dengar, Kak. Saya juga nggak tahu. Tapi Oh. untungnya lihat ada informasi ini. Oh, Oh, satuannya berarti adalah Newton Newton per per meter. meter. Satuannya adalah Newton per meter. Paham ya? Jadi kadang soal tuh eh, kayak gitu. Saya juga nggak apa karena nggak familiar kan. Newton per meter. Loh, tapi Newton itu kan bukan besaran pokok kan? Bener nggak? Hmm. Newton tuh didapat dari mana yo tadi? Dari Kilogram kilogram meter per per sekon second kuadrat. kuadrat. Paham? Ya. Kita sederhanain kilogram, coret ya, Nah, per sekon kuadrat. Berarti dimensinya adalah massa T ini pangkat min 2. dua. Betul? Ya. Nah, setelah kita tahu semua dimensinya, baru kita kerjakan. F sama dengan konstanta rho pangkat A, R pangkat B, sigma pangkat C. Tadi kan kita tahu dimensinya F adalah time pangkat min 1, betul? Ya. K tanpa dimensi, dimensinya rho, mana rho? ML pangkat 3, ML pangkat min 3, pangkat A, dimensinya R adalah L pangkat B, dimensinya sigma adalah M T pangkat min 2 pangkat C. Paham? Ya, Kak. Oke, kita rapihin. M pangkat A, L pangkat min 3A, L pangkat B, M pangkat C, T pangkat min 2C. Betul? Ya, Kak. Kita rapihin. M sama M. Jadi M ini pangkat berapa? A A tambah C. tambah C Betul? L sama L. Min min 3A min ditambah 2 B. C. Oh, Betul? oh ya, B. Ya kan? Terus T pangkatnya min 2C. Betul? Ya, Kak. Di sini T pangkat min 1. Udah ketemu. Berarti kesimpulannya A tambah C hasilnya harus nol. Betul? Heeh. Karena di ruas kiri nggak ada simbol M kan? Betul. Min Ya, 3A ditambah B juga harus harus nol. nol. Min 2C harus min 1. Betul. Ya, Berarti C-nya itu setengah. setengah. Kalau C-nya dapet, dapet dong A-nya. A-nya itu min C. Berarti A-nya itu min setengah. Paham? Ya, Kak. Dapet dong B-nya. B-nya sama dengan 3A. Berarti B-nya min 3/2A. Berarti kalau gitu, si frekuensi tadi, rumusnya itu adalah konstanta dikali rho pangkat min setengah dikali R
pangkat min 3 per 2 dikali sigma pangkat setengah. Paham? Ya, Tahu kalau kita rapihkan jadinya gini. K akar dari dua. Oh ya, sigma dibagi rho R pangkat 3. oh ya, Paham? Gampang kan? iya ya. Gampang, ini namanya analisa dimensi. Udah yang A beres. Yang C, yang B sekarang. Untuk ukuran tetes cairan yang sama, oke, berarti R-nya sama ya. Hitunglah perbandingan rasio antara frekuensi A dengan frekuensi B. Oke, sekarang kasus B. Dia bilang RA-nya sama dengan RB gitu ya. Dia mau membandingkan antara frekuensi A dengan frekuensi B. Dia masukin aja rumusnya. Oke, sigma A dibagi rho A dikali RA pangkat 3 dibagi K sigma B dibagi rho B RB pangkat 3. Konstanta kan nggak mungkin berubah ya. Ya, Kita hilangin aja K-nya. coret. Karena RA sama dengan RB kita hilangin. Oke. Saya kita punya apa? Akar dari sigma A dikalikan rho B dibagi rho Oh, A dikali sigma B. B. Masukin nilainya. Dia bilang apa? R- eh, Rho A, rho A-nya 1, rho B-nya 12,1 ya. Hmm. Sigma A-nya 0,0405, sigma B-nya 0,5. Masukin ke sini. Berarti akar dari sigma A 0,0405, rho B-nya 12,1 dibagi rho A-nya 1 dibagi sigma B-nya 0,5. Udah, sederhana kan? Kalau misalkan nggak pakai kalkulator ya udah begini aja udah cukup. Tapi kalau pakai kalkulator kan Hmm. bisa langsung ya. Bentar. Kalkulator 0,0405 kali 12,1 dibagi 1 kali 0,5. Ini dapatnya adalah 99/100. Oke. Terus yang C. C minta apa? Jelaskan kesimpulan Anda tentang pengaruh massa jenis cairan terhadap frekuensi. Lihat, massa jenis cairan terhadap frekuensi. Rho ya. Berarti kita tahu apa? Frekuensi itu sebanding sama 1/rho, akar rho. Bener nggak? Betul? Dapat dari mana Kak? Ini dari rumusnya kita. Tuh. Satu, kan kita hanya lihat rho-nya aja kan. Berarti kan Oke. sebanding sama seper akar rho kan. Oh, Artinya oh, ya. frekuensi kuadrat sebanding sama seper-rho ya. Oh, Betul? ya. Seper-rho. Nah, ini artinya apa? Nilai frekuensi kuadrat akan berbanding terbalik dengan nilai dari densitasnya. Artinya kalau densitasnya membesar, maka frekuensi kuadratnya akan mengecil. Begitupun sebaliknya. Kalau densitasnya mengecil, nilai frekuensi kuadratnya akan membesar. Besar. Paham? Iya Gampang Kak. kan? Oke, Ah, bentar. Saya kasih PR. Bentar ya. oke. Bentar. Jadi kita harus ngerjainnya soal-soal yang emang soal OSN, Kak. Kalau soal, jadi saya kasih soal yang beneran, soal yang pernah keluar di OSNK ya. Jadi biar enak gitu. Itu Jadi, hah? OSK Kenapa? tahun kapan Kak? 2016. Oh, itu masih tulis 2016. paper gitu atau gimana? Kan kalau sekarang itu harus cuma input angka terus cuma Masih satu apa? angka di.
Kalau yang sekarang kan, Iya, oh, iya, paper. Susah kalau 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 zaman dulu tuh OSNK-nya susah karena esai semua. Kan kalau sekarang kan hmm, isian singkat kan. ya, Ya nggak sih? ya, Ya, kalau zaman dulu tuh susah-susah. Tapi dikit, cuman 6 atau 6 atau 7 soal. Oke, nah ini saya udah kumpulin ini soal OSNK itu dari yang tahun lalu ya. vektor. Nah, saya mau cari yang AC dimensi ya. Biar nanti coba eh, eh, tahun-tahun sebelumnya. Jadi biar enak gitu kita belajarnya fokus. Saya mana ya? Berarti kamu pernah ikut OSN tahun kapan tuh, Kak? Wah, zaman dulu lah, waktu zaman kuliah. Sekarang mah udah Oh, enggak lah. Nah, ini OSNK berapa nih? Saya coba cek ya. Ini OSNK 2023. Jadi nanti coba Villa konsepnya kayak gitu doang, Phil. Cuman identifikasi satuan, pokoknya satuannya nggak boleh satuan yang selain 7 tadi. Pasti satuan selain 7 tadi itu bisa diubah jadi satuan standar. Nih, kasih keterangannya biar enak. Ini OSNK 2023. Kita coba lihat lagi. Banyak loh soal kayak gitu itu. Karena ini mudah banget. Mudah, tapi banyak yang tidak tidak apa ya, tidak tidak sempat belajar ini. Jadinya kayaknya susah. Padahal, nah ini juga, ini zaman dulu juga sih, 2018 masih masih esai. Tapi nggak apa-apa buat latihan mah. Kalau esai aja bisa, apalagi isian. Secara konsep gitu lah ya, konsepnya. Oke, ada lagi nggak ya? Coba lihat. Yang tadi 2016. Nah, kita coba lihat. Oh, ini udah. Oke, baru baru dua itu. Oke, gampang ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian vektor. Vektor juga itu materi yang gampang. Coba ya, vektor. Vektor itu apa, Phil? vektor arah. Itu adalah Eh, gua ngaco. Vektor ah, ke arah. Vektor apa? itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Vektor itu bukan Oh, arah. Vektor itu besaran. Besaran itu apa? Besaran itu adalah yang kita ukur. Jadi besaran tuh yang kita ukur. Kalau besaran tersebut ada nilainya sama ada arahnya, maka besaran tersebut disebutnya vektor gitu. Jadi vektor tuh beda sama arah ya. Arah ya arah. Vektor oke itu oke. besaran yang punya nilai dan arah. Berarti setiap vektor pasti bisa kita cari nilainya dan bisa kita cari arahnya. Gitu kan ya? Bener nggak? Hmm, Biasanya simbolnya gini kan. Vektor A. Kayak gini kan. Bener nggak? ya tanda panah. Dia terdiri dari nilai vektor A. Nilai vektor A itu simbolnya gini. Paham? Hmm, Dan arah vektor A. Arah vektor A itu simbolnya gini. Jadi ini tuh simbol matematiknya untuk mempermudah kita memahami. Jadi ini itu artinya nilai vektor atau angkanya, sedangkan ini namanya arah vektor. Oke? Setiap vektor pasti bisa kita cari nilai dan arah. Pasti bisa. Sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya? Contoh, misalkan deh, Villa punya vektor A. 1i ditambah 2j ditambah 3k. Gitu kan ini vektor kan? ya. Kalau saya mau tanya ke Villa, Phil, ini vektor A ini nilainya berapa, Phil? Gimana caranya mencari nilai sebuah vektor? Tuh dijumlahin apa tuh konstantanya. Dijumlahin konstantanya jadi berapa? Jadi 6. Ngaco ini mah ngaco. Oh, Cara gimana ne- Kak? lah gimana ini caranya dengan menggunakan akar kuadrat komponennya. Oh, Satu dikuadratin, oh iya, iya, tambah baru ingat ya dua Kak. dikuadratin, dia tapi lupa. Tiga dikuadratin, berarti ini adalah akar 14. Gitu ya.
Itu cara kita nyari vektor. Vektor apapun itu. Iya. Oke. Kan saya nanya lagi. Kalau gitu arahnya vektor A gimana nyarinya, Phil? Eh, Apa juga Kak? Enggak loh. Kalau dalam bayangan Phil deh. Kalau nyari arah, kira-kira jawabannya apa sih harusnya? Yang dalam bayangannya. Perkiraan. Arah. Iya, kan? Arah vektor A tuh kemana sih? Jawabannya apa? Ya, kanan, kiri, atas, Kanan, bawah. kiri gitu ya? Ah, Kanan, kiri, atas, bawah, depan, atau belakang, atau ya, sekian derajat gitu ya? ya Kak. Itu betul. Itu arah. Tapi itu namanya kita menunjukkan arahnya secara langsung. Kita bilang ke kanan, ke kiri itu langsung bilang arahnya. Boleh nggak pakai gitu? Boleh. Tapi masalahnya penunjukan langsung arah seperti itu, direct kita bilang langsung, itu hanya mudah dilakukan kalau vektornya itu sederhana. Vektor satu dimensi atau dua dimensi. Kalau udah 3D kayak gini gimana bilangnya? Kanan atas bawah, susah. Maka dari itu saya lebih suka kita mencari arah vektor menggunakan matematik. Kenapa? Karena bisa dipakai untuk setiap kondisi. Hmm. Kita lihat, vektor A sama dengan nilai A arah A, betul? Kalau kita balik, berarti arah A itu adalah vektor A dibagi dengan nilai vektor A. Bener nggak? Ya Kak. Udah itu jawabannya. Vektor A dibagi dengan nilai vektor A. Hmm. Selesai. Oh Udah. iya. Tapi kok nggak ada kanan kiri? Oh ya udah nggak apa-apa. Ini udah bener juga sebenarnya. Ngerti ya? Iya Ini Kak, ya Kak. namanya kita apa ya? Menuliskan arah vektor tapi pakai matematik. Pasti kalau anak matematik, anak fisika ini ngerti ini arah vektor. Nggak perlu dijelasin. Mungkin kalau orang yang bukan dari teknik ya nggak ngerti ini apa maksudnya. Ya kalau teknik ini ngerti, oh ini arahnya. Paham ya? Jadi lebih mudah nentuin arah Hmm. vektor itu pakai matematik. Tinggal vektor bagi besar, selesai. Nggak perlu mikirin ke kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Nggak perlu mikirin itu. Paham ya? Ya Kak, paham Kak. Kita mencari nilai sama arah. Jangan sampai lupa, karena itu basic banget. Nah, ketika kita sudah mengenal vektor, barulah kita akan masuk ke yang namanya operasi dasar matematik pada vektor. Oke? Jadi vektor tuh sama halnya kayak angka, skalar. Dia dapat dilakukan operasi dasar matematik. Dapat diapain aja? Yang pertama, dapat dilakukan penambahan dan pengurangan. Jadi vektor itu bisa ditambah, bisa juga dikurangin sesama vektor. Yang kedua, vektor dapat dilakukan operasi perkalian. Bisa nggak vektor dilakukan pembagian? Bisa nggak? Hmm. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Bisa, tapi vektor itu hanya bisa dibagi dengan angka atau dengan skalar. Hmm. Oke, paham ya? Vektor hanya bisa dibagi dengan skalar. Misalkan vektor A dibagi 3, itu bisa. Tapi kalau vektor A dibagi vektor B, nggak bisa. Nggak ada namanya. Makanya kita hanya fokus ke perkaliannya saja. Perkalian vektor tuh ada dua. Yang pertama namanya perkalian dot product. Pernah dengar? Ya Kak. Perkalian titik. Yang kedua namanya perkalian silang. Cross product. Oke? Nah, ini materi basic di vektor. Kita harus bisa melakukan operasi dasar ini. Oke, kita mulai dari penambahan dan pengurangan. Penambahan dan pengurangan. Oke, penambahan dan pengurangan.
Secara umum ada dua cara. Yang pertama, secara matematik. Ini tuh kalau kita dikasih angkanya. Misal, kita dikasih vektor A, 1i ditambah 2j ditambah 3k. Terus kita dikasih lagi vektor B, 4i ditambah 5j ditambah 6k. Misalkan mau dilakukan operasi pengurangan deh, pengurangan. Gimana caranya? Kalau pengurangan harus yang sejenis, betul? Ya, 1 kurang 4 min min 3, 3, 2 kurang 5 min 3 juga, min 3. min 3 juga. Gampang kan? Ya, Kak. Begitu juga penjumlahan ya. Penjumlahan juga hanya bisa dilakukan yang sejenis. Ini kalau kita dikasih angka. Ada kalanya kita dikasih vektor tapi nggak ada angkanya. Saya bilangnya adalah secara grafis atau gambar. Misalkan saya punya vektor A tapi nggak ada angkanya. Cuman ada gambarnya doang. Gambarnya kayak gini. Saya punya vektor B sama. Nggak ada angkanya. Cuman ada gambarnya doang. Gambarnya kayak gini. Saya mau melakukan penjumlahan vektor. Penjumlahan A ditambah B. Kira-kira gimana caranya ya menjumlahkan vektor A sama vektor B kalau nggak ada angkanya kayak gini? Gimana caranya? Ingat nggak? Saya waktu itu dijadiin matriks. Bikin matriks. Hah? Ah, ngaco Iya, itu, ngaco, ngaco. kacau lagi ya. Oke. Gini. Jadi penjumlahan secara grafis itu secara umum ada dua metode. Oke. Metode pertama itu namanya metode jajar genjang. Oke. Vektor A-nya kita copy. Kayak gini kan vektor A ya. Vektor B-nya juga kita copy. Kita sambungin di buntutnya. Oke. Dulu B-nya. Oke. Bayang. Setelah itu, Ya, proyeksi dari B kita tempel di kepalanya A. Dan proyeksi dari A kita tempel di kepalanya B. Maka hasilnya adalah dari ujung ke ujung. Tarik garis. hmm, Ini adalah vektor A ditambah vektor B. Oke, sudutnya sudut apit namanya. Ini theta. Oke, paham ya? Secara ya, Kak. matematik kita bisa sih ngitung panjang dari garis ungunya menggunakan yang namanya aturan kosinus. Pernah dengar? Aturan kosinus Ya, menyatakan bahwa panjang dari garis A tambah B kalau dikuadratkan akan sama kayak panjang garis A kuadrat ditambah panjang garis B kuadrat ditambah 2 kali panjang A panjang B dikali cos theta. Paham? hmm, ya, Itu metode pertama. Metode kedua itu namanya adalah metode poligon. Oke, kayak gimana poligon? Sama, kita copy dulu si vektor A-nya. Oke, kemudian vektor B juga di copy. Terus disambunginya di kepala tapi. Nah, gini. Terus hasilnya mana? Hasilnya adalah dari ujung awal sampai ujung akhir. Tarik garis. Ini vektor A ditambah vektor B. Kalau poligon, sudutnya tuh yang ini. Namanya sudut
alfa deh. Bisa nggak kita mencari panjang garis biru secara matematik? Bisa. Kita gunakan yang namanya aturan cosinus juga. Panjang garis A tambah B, kalau dikuadratin akan sama kayak panjang garis A kuadrat ditambah panjang garis B kuadrat dikurang 2 kali panjang A, panjang B, cosinus theta. Alpha. Paham? Ngerti? Loh kok dari tadi aturannya aturan cosinus Ya sih? nggak? Emang nggak ada aturan sinus? Ada aturan sinus. Ada, pada dengar nggak aturan sinus kayak gimana? Belum. Nggak. Oke. Ya segitiga ini. Kalau kita misalkan ini sudutnya adalah beta dan ini sudutnya adalah gamma, aturan sinus itu menyatakan bahwa Hmm. sin beta dibagi dengan panjang garis B harus sama Oh, iya nggak? sin gamma dibagi dengan panjang garis A, sin alfa panjang garis A plus B. Nah, ya, Paham? ya, ya nggak Oke, pernah dengar ya. itu namanya kan cosinus dan sinus. Itu tadi penjumlahan dan pengurangan vektor ya, baik secara matematik ataupun secara grafis. Sekarang kita masuk yang susah, namanya perkalian vektor. Perkalian vektor tadi ada dua, ya nggak sih? Perkalian titik sama perkalian silang. Betul? Kita mulai dengan perkalian yang mudah dulu deh. Dot product atau perkalian titik. Berarti perkalian titik dan perkalian silang, cross dan dot itu berarti perkaliannya beda kan ya? Benar nggak? Betul. Ya nggak? Oke, pertanyaan saya, bedanya di mana ya? Apa perbedaan antara dot product dengan cross product? Ah, Apa? Oh, bedanya adalah satu di hasil. Dot product hasilnya itu harus dalam bentuk skala, angka. Jadi dot product nggak boleh hasilnya ada IJK, harus hmm. dalam bentuk angka. Yang kedua, operator matematika, operator matematika untuk dot product operatornya adalah cosinus theta. Ingat kita pakainya theta ya. Theta itu sudut apit. Oke? Udah itu doang bedanya. Kita coba deh gimana sih ngerjainnya. Contoh. Misalkan saya punya vektor A 1i ditambah 2j ditambah 3k. Terus saya punya vektor B 4i ditambah 5j ditambah 6k. Terus sama saya mau saya lakukan operasi dot product. Dot product kan dapatnya skalar. Maka C sama dengan A dot product dengan B. Gimana ngerjainnya dot product? Masih ingat nggak? Masih ingat? Lupa. Panjang A. Oke, Masih. gini deh. Di SMA biasanya kita selalu dikasih rumus cepatnya. Sehingga apa? Sehingga yang kita lakukan adalah menghafal. Menghafal rumusnya. Bukan memahami atau mengetahui maksud dari matematikanya. Bukan nggak boleh, boleh-boleh aja. Cuman saya akan coba menerangkan seminim mungkin rumus jadi. Kecuali rumus tersebut emang udah familiar gitu ya.
Nah, Ya. begitupun cross. Cross itu sebenarnya gini loh. Cara mengerjakan cross dan cara mengerjakan dot nih ya, itu pada dasarnya sama, nggak beda. Cuman SMA lah yang membuat seolah-olah itu tuh kayak dua hal yang berbeda. Oke, Villa belajar perkalian dari kelas berapa? SD, ya nggak sih? SD. Kelas 2 lah mungkin atau kelas 3. Itulah yang akan kita pakai. Jadi saya menuliskan semua komponen vektor A, tinggal kita dot produk dengan semua komponen vektor B. Oke? Ya. Cara SD kan kayak gini ya, kalau Villa ingat. Ini dikali ini, Oh, betul? iya. Ini Ya, Kak. dikali ini dikali ini, terus ini dikali ini dikali ini dikali ini, terus ini dikali ini dikali ini dikali ini. Emang begini cara basic perkalian, mengalihkan semua komponen dari vektor A dengan semua komponen dari vektor B. Bedanya apa? Kalau di SD kita tuh mengenalnya yang namanya perkaliannya itu perkalian skalar, angka dengan angka. Kalau sekarang kita lagi mau coba perkaliannya perkalian vektor. Nah, yang mengalami perkalian vektor, baik itu perkalian dot ataupun perkalian cross, yang mengalami hanya arah. Oke? Hanya arah lah yang mengalami perkalian dot atau cross. Angka sama sekali tidak mengalaminya. Contoh, I dot 4I. Jadinya 4 dalam kurung I dot I. Terus 5 I dot J, 6 I dot K. Paham, paham? Ngerti ya? Ya. 2J dot 4I 8, J dot I 10, J dot J 12, J dot K. 3K 4I. Jadinya 12. K dot I 15. K dot J 18. K dot K. Paham kan? Ngerti ya? Ya, Kak. Nah, PR-nya sekarang adalah I dot I itu apa, Vila? Apa ayo I dot I? Ingat nggak, Vil? I itu menyatakan arah sumbu X, betul ya? Ya. Kalau J arah sumbu Y. Kalau K arah sumbu Z. I Ya. dot I secara gambarannya kayak gini. Vila punya garis arahnya ke sumbu X. I. Di dot dengan I. Berarti ada garis lagi yang arahnya ke sumbu X. Paham, Vil? Ya, Kak. Coba lihat berapa sudut yang terbentuk antara I yang orange dengan I yang hijau. 0. Nol. Karena dot produk operatornya cosinus. Berapa cos nol? Cos 0, 1. Satu. Berarti I dot I hasilnya satu. Begitu juga J dot J. Begitu Tuh. juga K dot K. Paham? Oh. Oke, oke. Sekarang I dot J. Dalam bayangannya Villa gimana? Ada garis arah I. sumbu I I. dot J. Dan ada garis arah sumbu J. Betul? Y. Berapa sudut yang terbentuk? Ah, Berapa sudutnya? Antara I sama J? 90. 90. Karena operatornya cos, cos 90 adalah 0. nol. Maka yang beda hasilnya nol semua. Berarti, Hmm. sehingga kita punya apa? C sama dengan 4 ditambah 10 ditambah 18. 4 tambah 10, 14, 32. Betul? Ya, Kak. Nah, lihat. Sesuai kan dengan kriteria kita kalau
dot product itu harus angka, betul? Ya. Nah, secara matematik, secara matematik, kita bisa loh mencari C tersebut pakai rumus. Kan kita tahu kalau C itu adalah A dot B. Maka secara matematik, C akan sama kayak besarnya A, besarnya B, dikali cosinus. Paham? Mm-mm. Ngerti? Ya. Oke. Nah, Villa tahu nggak sih bentuk dari vektor A seperti apa? Tahu nggak? Oh, yang itu Ya, 1i plus 2j plus 3k itu bentuknya seperti apa sih? Tahu nggak? Nggak tahu kan? enggak. Vektor B juga kita nggak tahu bentuknya seperti apa kan? Karena belum kita plot kan? Ya nggak sih? Ya, Tapi dengan bantuan dot product, tanpa kita harus tahu bentuk vektornya seperti apa, kita bisa tahu sudut yang terbentuk antara kedua vektornya itu bagaimana. Kita masukin ya coba ya. C-nya kan 32. Berapa besar A? Besar A tinggal kita mutlakin aja ya. Akar 14, betul? ya. Ya. Kalau besar B, 16 tambah Tambah 25, 25 tambah 36. 41. 7 ya? Betul? Ya, Masukin deh. Akar 14 dikali akar 77 dikali cos theta. Maka kita bisa tahu berapa nilai cos theta-nya. Kalau tahu cos theta, tahu theta-nya dong. Ini pakai kalkulator ya, karena nyarinya susah kalau manual. Kalkulator. Shift cos 32 dibagi akar 14 kali akar 77. Dapatnya adalah 12,933 derajat. Jadi, kita nggak perlu tahu vektor A itu bentuknya seperti apa. Kita juga nggak perlu tahu vektor B itu bentuknya seperti apa. Tapi dengan bantuan dot product, kita bisa mengetahui sudut antara dua buah vektor itu berapa. Ngerti? Paham? ya. Ya. Paham ya? Oke. Kita coba masuk ke perkalian yang kedua, yaitu cross product. Apa yang membedakan cross product dengan dot product? Pertama di hasil. Hasilnya, kalau cross product harus dalam bentuk vektor. Tidak boleh cross product hasilnya cuman ada angka. Itu nggak boleh. Harus ada Vektor. vektor, ada IJK. Ya. Ntar ya, saya nyari aja dulu. Oke. Terus yang beda kedua adalah di operatornya. Operator matematik untuk cross product operatornya adalah sinus theta. Theta ya, artinya menggunakan sudut apit. Kayak biar gampang, kita kasih contohnya sama deh. Sama kayak tadi contohnya. Oke. Kita punya vektor A sama vektor B seperti yang saya tuliskan. Pertanyaannya sekarang adalah, kalau saya punya vektor D adalah A cross B, berapa vektor D itu? Nah, tadi saya bilang kan ya, kalau dot product atau cross product, secara konsep mengerjakannya sama, maka ini pun sama. Kita masukin vektor A-nya. Oke. Cross product dengan vektor B.
Oke. Sama kayak tadi, lakukan operasi cross-nya dulu. Perkalian biasa. Ini kali ini. Kemudian ini kali ini. Kemudian ini kali ini. Oke. Nah, tadi saya bilang kan ya, yang mengalami perkalian dot ataupun cross itu hanya Arab. Angka tidak mengalami. Maka vektor D sama dengan 4 dalam kurung I cross I ditambah 5 dalam kurung I cross J ditambah 6 dalam kurung I cross K ditambah 8 J cross I ditambah 10 J cross J ditambah 12 J cross K ditambah lagi 12 K cross I ditambah 15 K cross J ditambah 18. Paham? Ngerti? Tahu nggak? Paham ya? Halo, halo. Terdengar suaranya? Kedengaran Kak? Halo, halo. Halo Kak. Kok? Halo Kak, kedengaran Kak suaranya Kak. Oke, kayaknya ini saya ada bermasalah. Oke. Nah, sama kayak tadi pertanyaannya, I cross I itu apa? Misalnya, I cross I tadi kita tahu, bayangannya gini kan. Ada garis I dan ada garis lagi I. Berarti sudut yang terbentuk antara I yang orange sama I yang merah berapa tuh sudutnya? Nol. 0. Karena operatornya sin 0 berapa? Satu. Eh, Ngaco. sin nol 0. nol. Berarti yang ini 0. Berarti yang sama hasilnya 0. Oke. Paham? Ya Kak. Paham? Paham Kak? Paham ya? Oke. Kalau I cross J, berarti bayangannya ada seperti ini, I sama J. Sudutnya adalah 90 derajat. Berapa sin 90? Berapa? Satu. Berapa? Satu Kak. Satu. Tapi lihat deh, cross product itu kan hasilnya vektor kan? Ya nggak? Ya Kak. I cross J tadi satu. Apa? Sin ini satu. Satu itu vektor bukan? Bukan. Bukan kan? Ya, bukan. Banget. Bentar, bentar. Halo, halo. Terdengar? Kedengaran kok Kak? Oke. Oh, jelek banget sih. Apa? Nah, satu kan bukan vektor kan? Ya. Ya. Berarti I cross J itu bukan satu. Nah, terus berapa? Maka kita butuh bantuan arahnya. Arahnya kita perlu bantuan namanya ini. Aturan siklik. Pernah dengar nggak? Enggak. Enggak. Oke. Kayak gini loh. Huruf I, huruf J, huruf K. Bikin putaran. I putar ke J putar ke K putar ke I. Oke. Cara mainnya gini. I cross J. Kita mulai dari titik I, kita bergerak ke J. Hasilnya pasti lanjutannya, yaitu K. Ngerti? Paham? Oke. Coba lagi. J cross K. Apa J cross K? I. J cross K, I. Kalau I cross K. J. I cross K artinya Heeh. kita mulai dari I, kita bergerak ke K. Betul? Hasilnya adalah lanjutannya, yaitu J.
Tapi lihat arah putarannya berlawanan sama Oh, siklik, maka negatif J. Ngerti? ya nggak ya? Kalau min J cross I sama dengan. Hmm, oh, Nah injek. loh, min J cross I gimana loh? Gampang aja. Minnya taruh dulu di luar. Eh, Cross I. Apa J cross I? Kak. Kak. J cos K. itu min Kak. Kasih Min Kak. min, jadinya K. Oh, jadi Kak. Oh, iya deh. Min K cross min J. Min Kak. Cos. Apa? Min K cross min J? Apa? Halo, halo. Min I. Apa? Apa? Min I. Min kali min plus kan? Ya. Sama aja kayak K cross J. Oh, Min. sama. Gampang ya? Oh ya. Berarti I cross J K. I cross K min J. J I min K. J K I. K I J. K J min I. Udah. Masukin. Berarti apa? Vektor D. Bentar. Berarti vektor D-nya sama dengan 5K dikurang 6J dikurang 8K ditambah 12I ditambah 12J ditambah 15 ya dikurang ya Hmm. dikurang 15. Udah kumpulin K sama K min 3K J sama J plus 6J 6J. min 3I. Udah ini vektor D-nya. Sesuai kan dengan kriteria kalau harus dalam bentuk vektor. Vektor. Oke. Bisa nggak kita mencari besar dari vektor D? Bisa. Bisa. Bisa Caranya di akar R. kuadrat komponennya. Berarti min 3 kuadratin ditambah 6 kuadratin ditambah min 3 kuadratin. Akar berapa itu? 9 tambah 5 itu 9 tambah 5 berapa? 9 tambah 3 6 45 45 45. tambah 9 54. 64 ya? Betul. Mm-mm. Ya nggak? Oke. Nah, karena D itu merupakan hasil perkalian cross, maka secara matematik kita akan punya apa? Besarnya D harus sama dengan besarnya A dikali besarnya B dikalikan dengan sin alfa. Oke, Hmm. ini secara matematik. Tapi ingat matematik hanya bisa menghitung besarnya D. Vektor D nggak bisa dia ngitung. Oke, nah berarti sama kayak cross dot product ya. Kita bisa mengetahui sudut antara dua buah vektor tanpa harus tahu vektornya itu bentuknya seperti apa. Coba aja. Kan ya I akar 54. Tadi besarnya A akar 14, besarnya B itu akar 77 dikali sin alfa. Maka sin alfanya adalah akar 54 dibagi akar 14 akar 77. Kalau pakai kalkulator, shift sin akar 54, oke, maka dapatlah alfanya itu adalah 12,933 derajat. Lihat, jawabannya sama kan? Ketika kita mencari sudut menggunakan aturan cos,
Jadi sama-sama bisa kita pakai buat mencari sudut antara dua buah vektor. Nah, pada aturan cross ada juga yang namanya ini, aturan tangan kanan. Pernah dengar? Pernah dengar nggak? Nggak tahu udah. Belum pernah? Belum nggak? Gue Eh, bayangin ada tangan kanan gini, hmm, dibuka kayak gini ya. ya, Oke. Nah, aturan tangan kanan itu bisa untuk semua cross, semua rumus yang ada crossnya. Gimana cara makainya? Jempol hmm, kita arahkan ke vektor sebelum tanda cross. Vektor sebelum tanda cross itu jadi jempol. Empat jari kita arahkan ke vektor setelah tanda cross. Sedangkan telapak tangan kita arahkan ke vektor hasil. Misal, tadi kita punya rumusnya apa? Vektor D sama dengan vektor A cross vektor B. Berarti sebelum tanda cross itu vektor A kan? Maka hmm, jempol arahkan ke vektor A. Setelah cross vektor B, maka jempol arahkan ke vektor B. Vektor hasilnya adalah vektor D. Paham? Ngerti? ya, Udah, itu namanya bab vektor. Lanjut ya. hmm, Sekarang ini, oh saya bikin file baru aja deh. Soalnya itu. Bentar, bentar ya. Biar enak belajarnya per vektor itu. Per materi. Sekarang kita mau masuk kinematika. Nah, bentar. Bab pertama yaitu adalah bab yang namanya kinematika. Kinematika itu belajar tentang apa? Kinematika. tiga kecepatan, Yo, cepetan doang. jarak, Kinematika itu dia mempelajari, gerak, nah itu dia, gerak benda hmm, tanpa memperhatikan penyebab geraknya. Apa itu? Gayanya. Jadi kinematika sama sekali tidak memperdulikan kenapa benda itu gerak. Sama sekali nggak peduli. Dia hanya peduli bendanya geraknya gimana. Jadi misalkan nih, ada tiga mobil lagi bergerak. Mobil satu didorong sama orang, mobil dua ditarik sama orang, mobil tiga ditabrak sama mobil di belakangnya. Kalau kita lihat dia secara kinematika, maka ketiganya itu ngerjainnya sama, nggak ada bedanya. Kan secara kinematika kita hanya lihat gerakannya, bukan penyebabnya. Paham ya? Nah, kinematika ini adalah bab paling simpelnya, bab paling mudahnya dari semua bab mekanika yang akan kita pelajarin. Karena dia hanya belajar tentang gerak. Loh, kenapa nggak dari awal aja belajar tentang kinematika? Kenapa harus belajar vektor sama sama apa tadi analisa besaran? Karena di kinematika itu
ada bagian vektornya, ada bagian skalarnya. Oke? Ya, Nah, kita harus bisa ngebedainnya itu dulu. Kalau kita nggak belajar vektor sama skalar, kita ngebedainnya gimana? Oke? Gampang ya? oke. Oke. Karena kinematika itu cuma belajar tentang gerak, maka besaran yang akan kita pelajarin itu benar-benar sangat sederhana. Atau besaran-besaran basic. Oke, yang pertama, di kinematika ada yang namanya jarak dan juga perpindahan. Ya, betul ya? Tahu kan? Ya. Hah, Dua-duanya punya satuan yang sama, yaitu satuan panjang, L. Berarti secara dimensi mereka setara kan? Bisa ya. dijumlahin kan? Pertanyaan saya sederhana. Siapa yang vektor? Yang Perpindahan atau jarak? vektor itu perpindahan. Yakin? Eh, Yakin? Kamu diganti? Yakin? iya ya, yakin. Oke. Ish, Lanjut lagi benar apa? betul? Oke. Jadi yang vektor itu adalah perpindahan. Betul. 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 Perpindahan itu vektor, jarak itu skala. Simbolnya sama, sama-sama delta R. Tapi dia ada vektornya. Ini delta R-nya nggak pakai vektor. Kadang disebut juga S. Hmm, Delta R itu bisa aja diganti jadi delta X atau jadi delta Y, tergantung geraknya ke sumbu apa. Oke? Gampang. Jadi tergantung geraknya ke sumbu apa. Nah, sekarang pertanyaan saya deh. Villa bisa nggak membedakan cara mengukur, menghitung perpindahan sama jarak? Bisa? bisa. Bisa, benar, yakin. Kasih contoh dulu ya. Contoh. Oke, misalkan deh, awalnya di titik A. Terus kita bergerak ke arah timur sejauh 4 kilometer. Sampailah kita ke titik B. Dari titik B, kita bergerak lagi ke selatan sejauh 3 kilometer. Sampailah kita ke titik akhir, titik C. Pertanyaannya, berapa perpindahan dari A ke C? 5. Sabar, sabar. Oh ya, Berapa oke, oke. jarak tempuh dari A ke C? Mau jawab yang mana dulu? Jawab dulu. Yang perpindahan. Apa perpindahannya? 5 Lima Pitagoras. apa? Lima apa? Lima apa? 5 5 apa? Yalah, lima doang. 5 5 meter. meter, yakin? Hah? Iya. Ya, yang benar. Kak, kilometer. Hanya harus jelas ini. Iya, Karena Kak. kalau cuma lima doang, masa lima doang? Oke, 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 paham oke. ya? Siap-siap, Berarti Kak. lima kilometer. Nah, Didapat dari mana itu? Ini ya? itu Ini ya betul. Oke. Terus jaraknya gimana jaraknya? jaraknya itu total lintasannya Jadi 7 7 kilometer. kilometer. Yakin? Ya. Gak mau diganti? Oh, iya yakin. Yakin bener? Ya, Oke, kita coba ya. Perpindahannya 5 kilometer. Betul salah? semoga betul. Jawabannya salah. Salah. Lah, gimana ini? Tadi kan yang bilang perpindahan itu vektor siapa? Vila kan? Heeh. Jadi Vila udah tahu kalau perpindahan itu vektor. Sepakat ya itu ya? Sepakat? Ya, oke, Kan saya mau tanya. Vila tahu perpindahan itu vektor. oke. Tapi Vila menjawabnya 5 kilometer. Apakah Oh, 5 kilo itu vektor? bukan, bukan, bukan. Lah bukan. Ah, Berapa dong? Berapa yo? Berarti kan jawabannya harus vektor lagi dong, ya nggak sih? iya, iya, iya. Ya udah, ya kan gampang ini. Ini kan 4 ke kanan, 3 ke bawah.
Hmm. 4I min 3J. 3J kilometer. Oh Ngerti? iya. Mm-mm. Kecuali tadi soalnya bilang tentukanlah besar dari perpindahan. Baru kita pakai Pitagoras kan, akar dari 4 kuadrat tambah min Hmm. 3 kuadrat. Dapatnya 5. 5. Ya betul ya? Iya, 5. 5. Jadi Hmm. kita harus tahu besaran yang mau kita ukur itu vektor apa skalar. Kalau vektor, maka defaultnya jawabannya harus vektor. Kalau skalar ya jawabannya angka aja. Ngerti? Ngerti, ngerti nggak? Nggak mungkin besaran vektor kita jawab skalar tapi disalahin. Begitupun sebaliknya. Nah, besaran kedua, ada yang namanya kecepatan, ada juga yang namanya kelajuan. Kelajuan. Ya. Kecepatan dan kelajuan itu satuannya sama meter per second kan? Bener nggak? Mm-mm. Pertanyaannya, mana yang vektor? Yang vektor kecepatan. Yakin? Nggak mau diganti? Iya, yakin. Yang vektor itu adalah kecepatan. Betul, kecepatan vektor. Simbolnya V. Yang Oke. skalarnya itu namanya kelajuan. Hmm. Itu juga V. Oke? Kalau pakai buku teks bahasa Inggris, kecepatan itu velocity meter. Kelajuan itu yang disebut sebagai F. Kecepatan velocity, kelajuan itu speed. Kalau pakai Hmm. buku teks bahasa Inggris. Oke? Oke. Nah, makanya di mobil-mobil atau di motor itu adanya speedometer. Bener kan? Iya, Bukan velocity meter. Kenapa? Karena dia hanya menunjukkan angka. Nggak pernah ada arah. Ngerti? iya Kak. Oke. Kecepatan dan kelajuan ada dua jenis. Yang pertama itu namanya kecepatan rata-rata. Itu disebutnya V average. Apa rumusnya? Delta Delta R per delta T. T. Yang Ya. kedua, ada yang namanya kecepatan sesaat. Atau Hmm. disingkatnya V saat T tertentu. Disebutnya kalau di bahasa Inggris spontaneous velocity. Bagaimana cara nyarinya? Cara nyarinya Ya, cara nyari V fungsi T gimana? diturunin. Betul. Turunan terhadap waktu dari posisi. Oh. Nah, di kelajuan juga ada kelajuan rata-rata sama kelajuan sesaat. Hmm. Tapi bedanya pasti pakai, kalau kelajuan kan skalar. Pasti dia juga pakai skalar lagi, yaitu pakai jarak. Paham? Oke Kak. Nggak mungkin kelajuan pakainya perpindahan. Begitupun nggak mungkin kecepatan pakainya jarak. Oke? Nah, besaran ketiga yang kita pelajari adalah di vektornya itu ada percepatan. Di skalarnya itu adalah perlajuan. Sama simbolnya, sama-sama A. Tidak ada vektornya. Hmm. Oke? Sama, percepatan dan perlajuan ada dua jenis. Yang pertama namanya adalah percepatan rata-rata. Oke, disingkatnya A average. Tahu nggak persamaan eh, percepatan rata-rata itu rumusnya apa? Hmm. Kecepatan per waktu. Delta Oh, delta V V per per delta delta T. T. Ya. Yang kedua namanya
percepatan sesaat atau A sebagai fungsi T. Mm-mm. Gimana caranya? Eh, itu turunan turunan lagi Turunkan, betul. dari V. Turunkan terhadap waktu dari kecepatan. Begitu juga dengan perlajuan. Perlajuan juga ada dua, perlajuan sesaat sama rata-rata. Hmm, Karena perlajuan skalar pasti dia pakainya jarak. Nggak mungkin pakai perpindahan. Paham? ya, Oke. Udah, cuma tiga ini doang sebenarnya yang kita pelajarin di kinematika. Coba lihat. Cuma tiga besaran untuk vektor dan tiga besaran untuk skalar. Betul? ya, Coba perhatikan deh. Ketiga besaran ini saling terkait. Kalau kita punya fungsi R mm-mm, posisi, tinggal kita deltakan dapat fungsi delta R kan. ya, Kalau kita punya fungsi R, tinggal kita turunkan sekali, kita dapat fungsi V, betul? ya, Kalau kita punya fungsi V, kita turunkan sekali, kita dapat fungsi A, betul? ya, Pertanyaan saya sederhana, bisa nggak kalau dibalik? Saya hmm, punyanya bukan R, saya punyanya A, tapi mau nyari V, bisa nggak? bisa Diapain? integral Wih, gila keren. Nah, bentar ya. V. Kata kita punya apa? A itu adalah dV per dt, betul? Hmm, Oke. Berarti A dt sama dengan dV. Betul. ya, Dt sama dV itu nggak ada artinya. Karena itu adalah operator integral. Supaya dia ada artinya, kedua ruas harus diintegralkan. Paham? hmm, Yang namanya integral itu pasti harus ada batasnya nggak sih? ya, Karena di ruas kiri itu adalah batasnya dt, berarti batasnya t, betul? hmm, Anggaplah t mula-mula sampai t tertentu. Di ruas kanan, bentar ya. Di ruas kanan itu dV dari V mula-mula sampai V tertentu. ya, Ya. Bentar ya, bentar ya. Bentar ya. Oke. Nah, tahu nggak integral dari ADT itu apa? 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 Integral dari ADT itu apa? Tahu nggak? Hmm, Tahu? A kali T T min T0. Jawabannya, saya juga nggak tahu. Oh, nggak Kenapa tahu. nggak tahu? Lah, A-nya emang dikasih tahu apa? Kalau A kali T minta nol berarti A-nya konstan. Emang udah pasti A-nya konstan belum Oh tentu. iya deh. Saya juga nggak tahu. Ini makanya saya bilangnya ini ADT. Karena nggak tahu fungsi A-nya seperti apa. Kalau integral Hmm, dV, saya tahu. Pasti V. Tinggal masukin batas. V mula-mula. VT. Jadinya VT min V0. oh, Atau delta V. Berarti ah, kesimpulannya apa? Integral dari ADT itu bukan V. Tapi delta V. tapi Dengan cara yang sama, V itu adalah dr per dt. Maka V dt sama dengan dr. dt dan dr itu adalah operator. Akan ada artinya kalau dikasih integral. Karena di ruas kiri dt, t mula-mula sampai t tertentu. Ini dari r mula-mula sampai r tertentu. Integral v dt, saya juga nggak tahu. Karena saya nggak tahu v-nya kayak apa.
Integral dr saya tahu. RT min R0. Ini artinya delta R. Jadi kalau saya bikin flowchartnya gini. Kalau kita punya fungsi R, kita turunkan sekali, maka kita akan mendapatkan fungsi V. Kalau kita punya fungsi V, diturunkan sekali, kita akan dapat fungsi A. Kalau dibalik, kalau kita punya fungsi A, diintegralkan sekali, dapatnya fungsi delta Delta V, V. bukan V. Kita harus olah sedikit untuk mendapatkan V. Kemudian V kalau ditarik lagi, dapatnya delta R, diintegralkan ya. Maka Ya. kita harus olah menjadi R. Kayak gitu. Hmm, Paham ya? Jadi paham, paham nggak? ya mereka tuh artinya kita hanya butuh satu persamaan dari tiga persamaan yang kita berikan. Boleh R-nya, boleh V-nya, boleh A-nya. Satu aja, terserah yang mana aja. Dengan satu persamaan itu kita bisa dapat tiga-tiganya. Dengan bantuan turunan atau integral. Paham? Paham, paham nggak? Nah, lanjut. Kamu nanya deh. Ini pertanyaan ini. Apa yang pertama kali dianalisa apabila mengerjakan soal kinematika? Tahu nggak? Apa yang pertama kali kita harus analisa atau kita harus perhatikan Ah, A, kalau kita ketemu soal kinematika? Apa, lu? apa ya? A, Apa A, ya? Apa? A. Wih, mantap. Ini Betul juga. mantap. Kita harus tahu jenis gerak. Harus tahu jenis geraknya apa. Oke? Kita sekarang lagi belajar gerak lurus. Gerak lurus ada berapa jenis, lu? Gerak lurus beraturan. GLB, terus Gerak lurus beda beraturan. beda berubah kali. Berubah beraturan. GLBB. Udah, GBB dua. Dua aja cukup. nggak ada. Udah. Ini baru gerak lurus Ya ya. iya Ini deh. belum gerak melingkar ya. Udah, Ya, dua. Jadi gerak ada berapa jatuh dua ya? bebas. Gerak Itu jatuh bebas sama masuk aja. nggak? Sama aja. Enggak, Oh itu kan iya. sama aja. Itu sama aja GLBB. Oh iya deh. Oke, Iya yang ya. pertama adalah GLB. Ciri utamanya apa GLB? Kecepatannya Konstan. konstan. Kecepatan konstan, percepatannya nol. Ya. Yang kedua, GLBB. Ciri utamanya kecepatannya udah berubah. Berubah tuh artinya fungsi ya, fungsi waktu. Tapi percepatannya konstan. Konstan tuh angka. Mm. Nah, di SMA kan cuma taunya dua ya. Padahal kalau udah di Olimpiade atau di tingkat kuliah, ada yang ketiga. Namanya adalah GLTB. Gerak lurus tidak beraturan. Cirinya adalah kecepatannya berubah-ubah berupa fungsi dan percepatannya juga berubah-ubah berupa fungsi waktu. Mm. Jadi, cara paling mudah membedakan jenis gerak lurus tinggal kita lihat dari A-nya saja. Betul kata lu. Lalu, kalau A-nya 0, maka dia GLB. Kalau A-nya suatu angka, maka dia GLBB. Kalau A-nya merupakan suatu fungsi T, misalkan T kuadrat atau T plus 3, 3T, itu artinya dia tidak beraturan. Paham? Ngerti? Paham, paham nggak? Itu hal yang paling mendasar yang harus kita amati di kinematika adalah jenis geraknya. Tahu nggak kenapa? Kenapa itu paling mendasar? Karena, nah, dari jenis gerak itu, kita bisa menentukan
Kita mau ngerjainnya pakai rumus apa? Apabila kasusnya kasusnya itu adalah GLB atau GLBB. Kalau kasusnya GLB atau GLB, tahu dari mana? A-nya 0 atau A-nya angka. Sesusah apapun soal GLB atau GLBB, pasti dapat diselesaikan dengan rumus dasar kinematika yang kita sering bahas di SMA. Yang ada tiga. V T sama dengan V mula-mula ditambah A delta T. Mm. Yang kedua, delta R atau disebut juga S sama dengan V0 delta T plus setengah A delta T kuadrat. Yang rumus ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A delta R. Sesusah apapun soal kinematika, kalau cuman kasusnya GLB, kalau dia kasusnya GLB atau GLBB, sesusah apapun, pasti bisa diselesaikan dengan tiga rumus SMA tersebut. Ngerti? Ya, Kak. Oke. Masalahnya satu, apa? Masalahnya adalah bisa saja nanti yang keluar bukan GLB GLBB tapi GLB GLTB. Apabila kasus apa ini namanya? Kasus kinematikanya GLTB. Gerak lurus tidak beraturan. Tahu dari mana? Dari A-nya fungsi waktu. Kalau sudah tahu itu GLTB, jangan sekali-kali kita menggunakan rumus dasar kinematika yang tiga ini. Jangan Mm. sekali-kali. Karena pasti salah. Gak mungkin benar. Terus Oke. kalau gitu gimana dong? Ya nggak ada pilihan. Kalau kasusnya GLTB, nggak ada pilihan selain gunakan konsep turunan dan integral. Yang tadi loh. Kalau kita Ya. punya R, kita turunkan menjadi V. Mm. Kalau kita punya V, turunkan menjadi A. Kalau kita punya A, dinaikkan, integralkan jadi delta V. Kita olah sedikit menjadi V. Diintegralkan jadinya delta R. Diturunkan jadinya R lagi. Oke, kita coba ya. Coba lihat soal soal yang gampang aja deh. Ini soal OSNK nih, semuanya soal OSNK. Tapi nggak tahu saya soal OSNK 2005 tuh gampang banget ya. Kebanyakan yang gampangnya banyak. Coba nomor satu. Oke, baca dulu. Iya. Udah, gampang kan? Berapa perpindahannya? Pindahannya -1. Gampang kan? Ya tinggal posisi 4 dikurangin posisi 0 kan ya? Mm-mm. Oke, berarti -1. Tuh kan semudah itu. Gampang kan? Makanya saya bilang, kenapa eh, dulu mah nggak akan ada soal kayak gini. Soal seperti itu. Ntar, nih.
Nomor 4 juga gampang banget. Ini mah soal apa nih? Jadi kalau zaman dulu ya waktu zaman masih masih apa? Masih esai, soalnya udah mungkin ya nggak ya soalnya cuma dikit sih, cuma 6 atau 7 tapi nggak terlalu segampang ini. Oke, baca tuh coba. Udah dibaca. Ya, Bisa. bisa. Coba kerjain. Di Kotret. Bisa? Ya, Kalau udah foto kirim ke saya ya. Oke? ya. Oke. Ini G-nya pakai 9,8 Kak. 10 aja, 10 aja, 10 deh. 10. Biar gampang aja ngitungnya. Tapi itu kalau di ujiannya ya harus lihat ya atasnya pakainya berapa ya, oke? Karena kan cuma Oke, latihan, cuma masalah angka. coba. Oke, coba lihat. Benar nggak tuh? Oke, kita coba ya. Ini berarti kan finalnya 7,85. Terus ini anggap aja tinggi awalnya 0 ya. Berarti Hmm. tinggi mula-mulanya 0. Kan percepatannya gravitasi kan, minus Ya, G atau minus 10. Berarti dari sini kita sudah tahu ini adalah GLBB. Betul? mm, Karena GLBB kita bisa pakai tiga rumus SMA. Yang dicari VT ya. Bukan VT, jadi apa? eh, Oh iya, VT betul ya. VT ya. ya, VT-nya berapa? Dia mau tinggi akhirnya itu 1,18. Oh, udah deh. Kita pakai rumus ketiga aja kan. VT kuadrat, V0 kuadrat ditambah 2A delta F. V0-nya 7,85 kuadrat ditambah 2 min 10 dikali 1,18. Dapat deh VT-nya. Ya, paham ya? Oke, kita coba lihat lagi yang lebih sulit dikit kali ya. mm, Nah, coba yang ini deh. Bentar. OSNK 2023.
Oke, coba kerjain. Coba kerjain. Oh, udah foto kirim. Hmm, Nah, bingung ya Kak. Maksudnya kalau pakai saya nyarinya nyarinya satu-satu nggak tahu kok emang ada cara nyarinya Kak. satu tuh gimana? Maksudnya T-nya saya masukin satu-satu sampai hasilnya Waduh, sama kan. Nah, itu. kapan dapetnya itu? Oke, ntar. Kan tadi saya udah bilang ya, kalau kita ketemu soal kinematika, yang Hmm. pertama kali kita cek adalah ini kinematikanya apa. Boleh nggak pakai rumus tiga yang kita sudah familiar itu. Kita lihat ya. Belum muncul. Oke, kita punya V-nya gimana? VT-nya adalah minus T kuadrat plus 8T min 15. Betul? Hmm. Betul. Ya Kak. Coba kita cari A-nya dulu deh. Oh iya. A-nya berarti apa? Minus 2T plus 8. Ya, gitu ya. Ya. Berarti jenis geraknya apa ini? Oh GLB, GLTB. GLBB atau GLTB. GLTB ini. Artinya semua rumus-rumus yang kita pakai di awal tadi tuh nggak bisa dipakai. Artinya ini cuman pakai konsep turunan dan integral ya. Hmm. Nah, benda akan berbalik arah dari bergerak kanan ke kiri pada saat kapan? Gitu kan ya? Nah, coba bayangin. Bayangin ada sebuah mobil. Mobil Hmm. lagi ke arah kanan geraknya. Oke? Ya. Terus mobilnya gerak. Terus anggaplah dia akan berbalik kiri. Sesaat sebelum berbalik kiri, apa yang mobil ini terjadi? Sesaat sebelum mobilnya berbalik kiri. Mobilnya pasti akan, Berhenti. iya itu dia. Berarti sesaat sebelum berbalik kiri, mobilnya harus V-nya 0. Tinggal Hmm. masukin V-nya 0. 0 sama dengan minus T kuadrat plus 8T min 15. Betul? Hmm. Atau biar gampang kita kali minta semua ya. T kuadrat min 8T plus 15. Betul? Ya. Kita faktorkan, bisa faktorkan? Ya. Berapa sama berapa, ayo? eh min 3 sama min 5. Min 3 sama min 5. Betul? Ya. Berarti kesimpulannya T sama dengan 3
atau T sama dengan 5. Betul? Ya, Nah, kita lihat dulu. Ini tuh bendanya awalnya geraknya ke kanan apa ke kiri. Gampang aja. Coba masukin. Ketika T-nya 0, berapa kecepatannya ketika 0? -15. Artinya mobil ini itu geraknya ke kiri dulu. Paham? Ya, Gerak ke kiri, terus detik ketiga mobilnya diam sesaat untuk bergerak ke kanan. Betul kan? ya. Kemudian detik kelima mobilnya berhenti sesaat untuk bergerak ke kiri. Betul? Mm-mm. Jadi yang diminta apa sih? Benda berbalik arah dari gerak ke kanan ke kiri detik ke Oh, 5. 5. Ngerti? Hmm, Gampang ya kan? Kak, ya. Ya Kak. Oke, kalau gampang lagi nih. Nomor 9-nya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kalau ketemu soal kinematika tuh perhatikan dulu jenis geraknya. Karena di SMA emang cuman GLB, GLBB. Makanya pasti pakai 3 rumus itu kan. Kalau di kuliah atau di Olimpiade itu bisa aja jenisnya GLTB. Maka kalau udah pakai GLTB, konsep rumus dasar itu udah nggak bisa lagi dipakai. Tapi kita harus kembali ke konsep turunan dan integral. Oke, coba kerjain ya, nomor 9. Bentar, saya mau suatu bentar ya. Kerjain dulu Ya ya. Kak. Nanti kalau udah foto kirim ke WA ya. Nih. Hmm.
Gimana bisa Tuh masih nyari Kak. nyari? Oke, coba. Konsepnya tadi udah saya ajarin tuh. Karena dia GLTB, Hmm, lupain semua rumus tiga yang tadi. Gak ada gunanya. Kagak ada. ya. T- Oh, ini fungsi yang tadi ya? Sama ya? Oke. Fungsinya sama. Cuman beda pertanyaannya. Benda mulai bergerak dari posisi X20. Berarti ketika detik ke 0, dia posisinya di X20. Benda akan berbalik arah dan bergerak ke kanan menjadi ke kiri, dari kanan ke kiri di berapa meter posisi. Nah, lo gimana ini? Gimana nih? Ya, kiri dulu ya. Gimana yo? Ada ide nggak? Ya, Nih, saya kasih clue ya. Tadi kan kita udah bikin kan? Clue-nya adalah ini kan. masih. Dari 0 sampai berapa tadi? Detik ketiga ya? 0 sampai ketiga, benda itu geraknya ke kiri, betul? Hmm, Gerak ke kiri. Oke. Dari 3 sampai ke 5, dia mulai gerak ke dari gerak ke kiri ke terus mau ke kanan ya, mau ke kanan. Nah, dari 3 sampai 5 gerak ke kanan, nanti ujungnya mau ke kiri lagi kan? Mau ke kiri. Nah, loh, gimana ini? Gimana? Ada ide? ya, dikit lagi Kak. Oke, coba foto kirim, saya mau lihat. Jadi kita tuh harus tahu kita tuh ngerjainnya pakai apa. Nggak semua soal bisa dikerjain pakai rumus yang sama. Kita harus tahu. Nah, kebanyakan itu rumus di SMA itu rumus jadi. Dan kebanyakan itu rumus di SMA itu ada syaratnya. Tapi biasanya di SMA nggak dikasih tahu syaratnya apa. Maka seolah-olah itu kayak rumus umum yang boleh dipakai kapanpun. Padahal enggak. Ada banyak sebenarnya. Enggak. Tapi kinematika yang paling jelas. Karena kita lagi belajar itu. Kita taunya rumusnya cuma tiga kan. Dan dipakai kapanpun boleh. Ternyata enggak. Itu cuman rumus khusus banget hanya untuk GLB GLBB. Jadi kenapa di SMA tidak diajarkan GLTB ya karena susah gitu.
Nemu Kak. Bingung? Nemu. Atau bener? Nemu. Oke, coba foto kirim. Tapi agak berantakan ya Kak. Apa? Santai. Selama bisa dipengerti, bisa diatur. Coba lihat. Oke, kita coba lihat caranya. Oke, oke. Jadi jawabannya mana ini? Yang Saat itu tuh yang 153. 153. Oke. Dia mintanya posisi lo ya. Posisi itu bukan jarak. Posisi juga bukan perpindahan. Oke. Tadi Hmm, ingat gak konsepnya? Berarti kan yang kita punya itu fungsi V, betul? V sama dengan min T kuadrat plus 8T min 15, betul? ya Kalau kita mau cari posisi, diapain? V mau nyari R, diapain? di Integral kan, betul nggak? ya Tapi ingat, kali. integral itu dapatnya delta. Oke? Oh iya. V dt. Dari mana batasnya? Mula-mula di 20 kan? Berarti Hmm. dari T0 sampai 3. Oke? Langsung aja. Kenapa nggak langsung? Langsung aja. Langsung aja sampai kita maunya sampai ke berapa sih? Sampai ke 5 kan? Iya. Sampai 5. Posisi loh yang diminta soalnya ya. Posisikan ya. Hmm. Berarti ini adalah posisi saat 5 dikurangin posisi saat 0. Integral 0 sampai 5 masukin V-nya. Min T Oh dikurangi 20 ya harusnya. Iya. plus 8T min 15. Betul? Oke. Posisi 5 yang kita mau cari kan. Posisi 0, 20. Ya, integralkan min Iya. sepertiga T pangkat 3 ditambah 4T kuadrat min 15T. Betul? Maka posisi saat 5 itu adalah 20 dikurang sepertiga 5 pangkat 3 min 0. Bentar. Oh iya, bisa Tar, langsung tar, gitu tar, ya. tar, 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 tar. Saya mikirkan dulu. Sama nggak ya? Hmm, Sam tar, tar, sama tar, tar. kok. Nggak, tar dulu. Secara konsepnya salah nggak? Coba. Yang pasti benar sih kita harus pisahin. Ini ya udah, saya takut salah jadi saya pakai benar dulu aja ya. Karena dia bergerak 2 kali ke kiri, dia geraknya beda arah kan? Hmm. Dari kiri ke kanan, terus dari kanan ke kiri kan? Oke, Hmm. saya pasin dulu aja deh. Ini saya ubah jadi 3 dulu aja ya. Boleh? Takutnya beda. Tapi kayak sama deh harusnya. Sama sih harusnya. Ya udah deh, kayaknya sama sih. Sama kok Kak. Sama 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 sama. Sama 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 sama. Kayaknya sih sama. Sama Iya, sama sama. Oke, sama. Ya udah. iya T-nya 5 Jadi juga apa? kan. Min sepertiga T pangkat 3 plus 4T kuadrat min 15T. Betul ya? Hmm. Maka R5 itu adalah 20 dikurang sepertiga 5 pangkat 3 min 0 pangkat 3 tambah 4 5 kuadrat min 0 kuadrat dikurang 15 5 min 0 gitu ya. Ya. Berarti kalau pakai kalkulator langsung aja 20 dikurang 1/3 dikali 5 pangkat 3 min 0 ditambah 4 dikali 5 kuadrat min 0 dikurang 15 dikali 5 min 0. Maka jawabannya 10/3. Jadi posisi si orang tersebut ketika sesaat mau berbalik arah yaitu di 10/3. Paham? Hmm. Ngerti kan? Gitu. Oh. Jadi kita harus tahu si siapa? Si kasus ini tuh kasus apa karena itu kalau Hmm. kita nggak tahu itu kasus apa, langsung pakai rumus-rumus SMA yang 3 itu lah malah jadi nggak akan dapet. Angkanya sih dapet, tapi pasti salah. Angkanya dapet.
pasti salah. Ngerti? Ya, Oke, sampai sini ada pertanyaan? aman sih Kak. Kayak tadi Oke, salah input kalkulator dah. iya jangan salah. Oke, oke. Nanti catatannya saya akan kirim ke WA ya untuk rekamannya. Ntar saya coba upload dulu, ntar saya kirim linknya Pak udah terrecord ya. Oke, Ya, Kak. oke. Segini dulu. Oke, mari.